Memang belum populer, tapi sebetulnya sudah AAP atau American Academy of Pediatrics itu sebetulnya dari tahun 2017 sudah mulai memberikan arahan bahwa sebetulnya yang namanya ibu hamil itu Selamat sore, Dokter Nendeng. Sore. Aduh, ya dari auranya memang terlihat sangat akan dibutuhkan ibu-ibu yang mau melahirkan gitu ya. Ketenangannya gitu ya. Oke. Dok, sebelum kita bahas tentang persiapan kelahiran ini kan lebih besar kaitannya sama ibu lah, ibunya. Jadi kadang orang memikirkan persiapan untuk si bayinya, belanja 7 bulanan apalah segala macam, tapi kadang ibunya tuh kelupaan gitu. Nah, sebelum kita membahas apa aja persiapannya, pengen dikasih tahu dulu dong Dok, sebenarnya maksud persiapan persalinan ini lebih ke secara belanjaan atau fisik mental gitu, dan gunanya apa? Silakan Dok. Oke, mungkin awal dulu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya biasanya itu kan kalau misalnya ibu hamil ya gitu, begitu tahu apa sih hamil nih gitu kan, yang ada di pikiran adalah gimana caranya kita harus kontrol atau konsul sama dokter kandungan ya. Biasanya itu kan dari awal itu dulu gitu kan, mulai dari mulai tahu hamil terus gitu, kemudian biasanya kan sebulan sekali ada kontrol gitu kan. Nah, sekarang ini sebetulnya memang belum populer, tapi sebetulnya sudah AAP atau American Academy of Pediatrics itu sebetulnya dari tahun 2017 sudah mulai memberikan arahan bahwa sebetulnya yang namanya ibu hamil itu pada saat trimester 3 atau yang 3 bulan terakhir kehamilan itu sebaiknya bertemu juga sama dokter anak gitu loh. Bukan untuk memeriksakan kehamilannya ya, tapi justru lebih untuk mempersiapkan bagaimana sih mempersiapkan mental terutama ibunya, tapi juga ayah sama yang belakang-belakangnya gitu ya, betul ya, gitu kan ya. Gimana caranya untuk mempersiapkan pada saat si bayi lahir itu apa sih gitu yang harus dikerjakan, apa sih yang akan dilakukan, lebih ke arah situ gitu. Dan itu sebetulnya nantinya tujuannya adalah supaya si orang tua ini sudah membangun bonding tersendiri ke dokter anaknya gitu loh. Jadi sebetulnya lebih ke arah, dan itu boleh ya misalnya udah masuk trimester 3 ini, kita coba deh misalnya ketemu sama satu dokter anak ini. Kalau misalnya cocok, oke, bisa dilanjutkan kan, berarti sama itunya sama untuk anaknya kedepannya pada saat dia udah lahir. Atau kalau misalnya kayaknya aku pengen cari lagi yang lain deh gitu, yang kira-kira masih bisa nyambung mungkin komunikasinya gitu kan, atau lebih klop gitu. Nah, itu juga bisa. Kita tuh boleh ya? Boleh gitu dong. Ya? Boleh, karena setahu, ya mungkin bukan setahu, karena mungkin nggak tahu. Jadi kayak dokter anak itu dipilih. Betul. Dipilihkan rumah sakit gitu. Bisa seperti itu, tapi sebetulnya kan hak orang tua untuk ketemu sama dokter yang menurut mereka cocok. Gitu kan. Kalau gitu berarti step-stepnya kita mulai dari step ya Dok ya, kita kasih tahu listenersnya. Jadi step dalam langkah-langkah menuju persiapan persalinan yang pertama adalah memilih dokter yang tepat. Yang kira-kira menurut mereka ya. Tepat di sini bukan berarti terbaik se-Bandung, terbaik se-Indonesia, bukan, tepat dengan dianya. Iya, betul, kan? Betul. Dan rutin periksa kandungan. Rutin periksa kandungan pasti. Dan persiapan secara fisik. Nah, fisik tuh maksudnya gimana Dok? Apa kita konsultasi untuk olahraganya atau gimana? Kalau itu kan lebih ke arah fisik ibu, untuk soal kandungannya itu pastinya sama dokter obgyn ya, gitu kan. Kalau kami atau dokter anak di sini sebetulnya lebih untuk mengarahkan bagaimana saat bayi nanti pas lahirnya itu gimana gitu loh. Baik yang sebetulnya bermasalah ataupun enggak. Jadi tadi saya udah bilang ini sebetulnya memang pastinya belum terlalu populer ya, apalagi di Indonesia ya gitu. Karena pada dasarnya berdasarkan penelitian yang tahun 2018 aja gitu ya, yang dari AAP tadi, ternyata dari 78% dokter anak yang memberikan layanan kita bilangnya prenatal visit ya. Prenatal visit, prenatal visit, memberikan layanan prenatal visit, ternyata dari orang tua yang baru punya anak hanya ada 39% dari semua kehamilan itu 39%-nya adalah orang tua baru. Tapi yang melakukan prenatal visit ternyata hanya 5%. Padahal dari 78% dokter anak yang memberikan layanan tersebut gitu ya. Karena kurang tersosialisasi ya Dok ya. Tampaknya sih begitu. Ya. Betul. Karena pikirannya objek nah, betul gitu. Ya. Dan ini satu hal yang pengen sampai batuk yang pengen saya highlight tuh adalah membawa serta
ayahnya. Ya, betul. Karena kadang kan kalau ngecek itu cuman sendiri aja gitu ya. Ayahnya memang mungkin ya kita nggak boleh berprasangka ya siapa tahu sibuk atau apa. Tapi itu sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi satu paket sebenarnya ya. Jangankan cuma ayahnya, kalau bisa juga keluarga yang belakang-belakang ya, misalnya kakeknya, nenek, bibi, tante, betul. Oh my God. Karena pada prinsipnya adalah kita pengen membangun suatu support system yang bagus gitu buat si ibu supaya dia bisa berhasil gitu pada saat apa sih dia melahirkan itu gitu kan, misalnya bayinya lahir itu kan kadang-kadang kebanyakan ibunya stres ya. Aduh, iya. Iya kan ngeliat bayinya, aduh kecil banget gitu, aduh gimana, aduh gitu kan, terus pastinya akan ada rasa kurang percaya diri gitu ya. Aku bisa nggak ya ngasuh anak aku gitu, aku bisa nggak ya ngerawat anak aku gitu kan.